Shalom, halo semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita tetap harus berada di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Marilah kita biasakan untuk mencuci tangan dan memakai masker serta menjaga jarak. Kita berharap dengan apa yang kita lakukan dapat memutus rantai penyebaran wabah ini. Dan jangan lupa, di setiap kesempatan dalam doa pribadi, kita minta pertolongan Tuhan. Semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja. Pada hari Minggu ini, kembali Majelis GKJ Kemuliaan menyelenggarakan ibadah streaming melalui kanal YouTube GKJ Kemuliaan. Untuk persembahan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat memasukkannya ke dalam amplop putih disertai dengan tanggal ibadahnya dan diserahkan ke gereja pada ibadah bersama setelah keadaan secara umum sudah membaik. Ibadah pada Minggu Paskah 7 ini, tanggal 24 Mei 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto SSI dari GKJ Ngalian, Semarang. Atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah streaming Minggu Paskah 7 ini dengan litani. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Pada hari Minggu Paskah 7 ini, tema kita adalah nafas hidup. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait pertama, Haleluya, pujilah.
Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Paskah yang ke-7 pada hari ini kita mulai dan kita dasari dalam pengakuan demikian, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beserta saudara. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah 7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang boleh kami terima di Minggu Paskah yang ke-7 kali ini. Dan kami memohon pertolongan-Mu agar kami bisa mengerti, memahami dari setiap bacaan yang kami renungkan bersama, khususnya bacaan Injil. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu dengan segala keterbatasannya, urapilah sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ke-14. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfesius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapin bacaan tadi dengan Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan 10. Dilanjutkan dengan ayat 32 sampai dengan 35. Umat Tuhan kami undang untuk berdiri. Perarakan kemenangan Allah. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoncang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan.
bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan sebagai yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dilanjutkan dengan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu itu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu sebagai Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga, dan kita akan membaca bacaan Injil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih, pada ibadah Minggu Paskah yang ke-7 kali ini, di Minggu 24 Mei 2020, kita akan merenungkan tema ibadah nafas hidup, dan kita akan merenungkan bacaan Injil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Ada sebuah artikel menarik kalau Bapak Ibu mau searching di Google, di websitenya Kompasiana yang ditulis oleh Bastian Leo. Ini ada artikel yang ditulis, judulnya adalah tentang doa adalah nafas kehidupan. Jadi memang tentang doa yang terkait nafas kehidupan sudah banyak sekali yang mengulas. Nah, kita akan mencoba merenungkannya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dari website Kompasiana ini yang dia tulis ini, dia mengajak kita untuk sedikit bereksperimen. Eksperimennya sebenarnya biasa saja, tapi bisa kita lihat sebagai cara eksperimen yang cukup menarik, yaitu coba kita diminta untuk berapa lama kira-kira kita bisa menahan nafas, didetiki pakai HP atau pakai menitan, pakai stopwatch begitu. Berapa lama kira-kira panjenengan dan saya bisa menahan nafas. Saya juga akan coba kira-kira secara normal itu menahan nafas itu kira-kira bisa berapa lama. Bapak Ibu bisa mencoba di rumah ya, berapa lama bisa menahan nafas. Saya hitung mulai dari sekarang. Berapa detik Bapak Ibu bisa menahan nafas? Saya 31 detik. Nah, bisa dilihat ya. 31 detik saya menahan nafas. Nah, ada yang mungkin kurang dari 30 detik, ada yang lebih. Saya 31 detik. Rata-rata orang menahan nafas memang sekitar 30 sampai 60 detik, setengah sampai 1 menit. Rata-rata orang normal bisa menahan nafas. Rekor terlama manusia bisa menahan nafas itu dipegang oleh seorang laki-laki bernama Tom Sietas. Ini orang Jerman. Dia bisa menahan nafas selama 22 menit 22 detik. Jadi dia seorang penyelam yang dia bisa menahan nafas selama 22 menit 22 detik. Ini sepersepuluhnya aja saya nggak ada tadi, cuma 30 detik. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, kalau rekor terlama itu ada 22 menit dipegang oleh Tom Sietas. Coba kita perhatikan, dari 24 jam waktu yang tersedia dalam sehari, 24 jam waktu yang disediakan dalam satu hari, pembagian waktunya demikian. Tidak sampai 10%-nya 24 jam itu kira-kira 2 jam 4 menit. Tidak sampai 2 jam orang bisa menahan nafas. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Artinya bernafas ternyata memang menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa dielakkan, kebutuhan yang hakiki bagi setiap makhluk hidup, manusia, binatang, dan yang lainnya yang ciptaan Tuhan. Nah, tema ibadah kita pada hari ini adalah nafas hidup, dan bacaannya tentang Yesus yang berdoa. Nampaknya tema ini diusung oleh LPPS atau Lembaga Pengabdian dan Pengajaran Sinode ini untuk kembali mengajak kita untuk mengingat kembali hakikat dari doa sebagai nafas hidup. Nah, sebagai nafas hidup orang beriman, maka sebenarnya tidak layak bagi kita untuk berhenti berdoa. Kan kadang-kadang kita sering mendengar ya, ada orang yang saya tidak bisa berdoa,
saya nggak berani berdoa, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berdoa, kan jadi aneh kalau kita mendengar ada orang yang bilang begitu. Karena bukankah alasan atau bukankah hakikat dari berdoa, makna lain dari berdoa itu adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi sebagai makna lain dari doa, setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai. Kalau kita setiap hari berkomunikasi, masa nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Maka menjadi aneh sekali lagi kalau ada orang yang bilang, saya nggak bisa berdoa, saya nggak biasa berdoa, kan jadi aneh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, ya demikian juga kita berkomunikasi dengan Tuhan. Demikianlah juga kita berdoa. Ini ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dua arah gitu ya, antara kita dengan Tuhan. Tapi barangkali prakteknya mungkin muncul pertanyaan. Prakteknya kan kalau kita berdoa itu kayak kita ngomong sendiri toh. Kita nggak mendengar suara Tuhan kayak apa. Toh kalau misalnya jebul tenanan, beneran kita mendengar suara Tuhan, ya mungkin juga ngeri sendiri. Tapi prakteknya kita kalau berdoa itu kan kayak monolog. Tidak ada respon dari Tuhan secara langsung, secara harfiah. Nah, bagaimana kita tahu jawaban dan respon Tuhan dari doa kita? Nah, barangkali muncul pertanyaan demikian. Maka ada satu hal penting yang harus kita perhatikan dalam bacaan kita, khususnya Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Perhatikan ayat yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat yang ketiga ini terkait bagaimana kita mengenal Allah. Ayat yang ketiga terkait bagaimana kita mengenal Allah. Ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Pengenalan akan Allah akan terwujud jika kita membangun komunikasi yang benar, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita bisa mengenal orang lain karena kita membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Kita tahu karakternya karena kita membangun komunikasi yang baik dengan karakter orang tersebut, dengan orang tersebut kita ngobrol. Nah, lalu bagaimana kita berkomunikasi dua arah dengan Allah? Mungkin juga muncul pertanyaan demikian. Bagaimana agar tidak hanya curhatan dan keinginan kita saja yang terucapkan, tapi kita bisa memahami apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Nah, salah satu caranya adalah Bapak Ibu dan Saudara, melalui kesaksian Alkitab kita bisa mencoba memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Melalui kesaksian Alkitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, karya dan pelayanannya, dan firman-Nya, perintahnya, ini bisa sedikit banyak kita mencoba mengenal Allah dengan lebih utuh, lebih baik dari sebelumnya. Ini cara kita, bagaimana kita tahu kehendak Allah selain kita berdoa yang kayaknya kayak orang gembremeng ngomong sendiri. Nah, tidak cukup dengan membacanya juga, tetapi juga bagaimana kita melakukan firman Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Ini menjadi hakikat dari doa sebagai nafas hidup. Jadi ketika kita justru melakukan firman Tuhan, di situ kita mengenal Allah. Oh, begini toh ternyata maksudnya. Oh, begini toh ternyata rasanya. Di situ kita mengenal Allah. Nah, pengenalan lebih utuh ini membantu kita untuk berdoa lebih bijaksana, tidak hanya soal meminta. Pengenalan lebih utuh membantu kita untuk berkomunikasi lebih bijaksana, yang tidak hanya soal bagaimana kebutuhan kita tercukupi. Nah, pengenalan lebih utuh ini juga membantu kita lebih jauh sampai pada kesadaran betapa kita tanpa Tuhan bukanlah siapa-siapa, dan betapa kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Ini hakikat dari doa sebagai nafas hidup orang beriman. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita membangun komunikasi. Nah, sayang sekali jika ketika kita menghayati doa sebagai nafas hidup orang beriman, isinya hanya meminta dan meminta tanpa kita mau mengenal Tuhan, mengenal siapa yang memberi. Maka jangan heran kalau ketika kita berdoa itu
Mungkin kita merasa Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak memperbolehkan apa yang saya minta. Bisa jadi jangan-jangan karena panjenengan dan saya tidak berusaha untuk mengenal kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Oleh karena itu, ini gambarannya kayak ada anak kecil yang meminta kepada orang tuanya tanpa mau tahu orang tuanya itu maunya apa terhadap si anak ini. Bisa dibayangkan kalau kita jadi orang tuanya kayak apa kita jengkelnya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dalam rangka menghayati doa sebagai nafas hidup, mari kita mengenal Allah lebih dekat dengan melakukan firman Tuhan di setiap hari kita. Berdoa sebagai sarana kita berkomunikasi dan mengenal Allah lebih dekat. Selamat merayakan Minggu Paskah yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman dengan pujian dari Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai 3. Aku percaya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan tentang bagaimana kami menghayati doa sebagai nafas kehidupan. Kiranya melalui firman-Mu kami diingatkan akan penghayatan kami kembali dan diperbaharui. Saat ini perkenankan kami untuk menghaturkan doa syafaat kami sebagai ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat, khususnya GKJ Kemuliaan Bandung. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh dirasakan, sekalipun saat ini harus terbatas bersama dengan keluarga di rumah, tetapi semangat dan jiwa persekutuan bersama keluarga di rumah dapat kami tumbuhkan, dapat kami kembangkan lebih baik lagi. Dan biarlah ketika wabah ini berlalu, kualitas persekutuan kami bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah sekian lama kami tidak berjumpa. Saat ini Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau urapi dan Engkau berkati obat-obatan yang diminum serta keluarga yang merawat sehingga menjadi sarana kesembuhan dari Engkau. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang bersekolah. Demikian juga kami sebagai orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak-anak kami. Engkau urapi kebutuhan kami masing-masing Tuhan, dan Engkau cukupi, sehingga kami bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua. Dan akhirnya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul tentang pekerjaan, terlebih di tengah pandemi ini, yang menjadi harus lebih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan urapi dan berkati, dan sertailah Tuhan saudara kami dalam setiap karya dan setiap pekerjaannya, sehingga Engkau pun juga dapat mencukupi kebutuhannya dengan setiap sarana yang Engkau kehendaki untuk mencukupi kebutuhan saudara kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini. Kiranya para pemimpin bangsa kami tidak mempolitisir, tetapi betul-betul memperhatikan kebutuhan rakyat di tengah-tengah
keterbatasan yang ada. Ketika sebagian tempat harus melaksanakan PSBB atau pembatasan berskala besar, kiranya Tuhan Engkau mampukan masyarakat juga untuk mendukung program pemerintah ini demi berlalunya wabah ini dan demi kebersamaan, demi kesehatan, demi orang-orang yang kami cintai. Oleh karena itu juga Tuhan kami serahkan para pemimpin bangsa kami agar dapat dengan rendah hati memimpin bangsa kami dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan, para dokter, perawat, para analis kesehatan, para format pekerja yang lain dalam tenaga kesehatan yang bekerja di belakang layar yang mungkin tidak pernah tersentuh atau dipublikasikan, namun juga berjuang tak kalah kerasnya dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya Engkau urapi dan berkati. Demikian juga pasien yang terjangkit virus COVID-19 dan keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau mampukan sehingga dapat mematuhi setiap protokol dan instruksi kesehatan yang harus dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan akan pergumulan keluarga masing-masing di Jemaat GKJ Kemuliaan, dan inilah pergumulan kami. Demikianlah Tuhan pergumulan kami. Masih banyak yang ingin kami haturkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau memenuhi setiap kebutuhan kami, bukan apa yang kami inginkan. Inilah doa kami, doa yang jadi sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang akan kita persembahkan dengan penuh sukacita ini. Sebagai dasar adalah dari firman Tuhan 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebagai lagu pujian untuk persembahan ini kita akan pujikan PKJ 147, bait yang pertama sebanyak 2 kali. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa atas persembahan yang sudah kita persembahkan pada Tuhan. Dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya, untuk boleh kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih atas berkat Tuhan yang juga boleh kami alami di masa pandemi ini. Untuk kami juga boleh terus bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini dan berkatilah. Kami mendoakan juga supaya melalui persembahan ini kerajaan Tuhan semakin dinyatakan dalam peradaan kami di tengah-tengah lingkungan kami di GKJ Kemuliaan ini khususnya. Dan saat ini juga kami berdoa supaya melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar dan terima melalui hamba-Mu,
Biarlah firman Tuhan kiranya boleh terus tetap tinggal dalam hati kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk terus melakukannya hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami alaskan doa kami, dan kami boleh berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Masih dalam tetap berdiri, kita akan mempujikan nyanyian pengutusan PKJ 178 ayat yang pertama, Allah mengutus. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, mari kita menerima pengutusan dan berkat. Kiranya melalui ibadah ini kita diingatkan makna doa sebagai nafas kehidupan, dengan berusaha terus mengenal Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Inilah hakikat doa sebagai nafas kehidupan. Dan kini berkat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudaraku, terima kasih sudah mengikuti ibadah streaming pada pagi ini. Majelis akan terus berusaha melayani Bapak Ibu Saudara di ibadah streaming yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.